kecilku bapakku yang berkencang. Masakan aku emak doyan arisan. Zaman mudaku habis na. Mimpi tuaku musnah hutan terbakar. Oke saya, orang tua kau bersama semua. Jangan cari tujuh alasan saja agar kau bebas berbuat semaunya. Memang bener saya itu teringat satu lagu. Loh, lagu tahun zaman berapa tuh 90-an atau 80-an itu loh. Loh, itu ada yang penyanyi namanya Ahmad Al-Jabar itu. Ahmad Albar. Itu loh, yang rambutnya kribo itu. Hah? Siapa? Apa dia Sabar? Iya. Enggak. Oh bukan. Bukan Ahmad Fatona. Kalau Ahmad Fatona tuh rambutnya lurus. Kayak buntut sapi. Itu Ahmad Fatona. Maka dia juga nyambi belantik sapi. Ya enggak? Enggak, ini penyanyi rock kok. Wah lagunya saya teringat. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Oh. Suara saya bagus ya? Wow, aku kemarin dulu itu mantan kenek angkot. Maka suaranya bagus. Gitu enggak, maksud saya begini. Hidup ini ternyata kayak orang-orang kita ini mengikuti peran masing-masing. Ya, kayak sandiwara itu kan ada perannya. Ada yang berperan jadi presiden, ada yang berperan jadi menteri. Ada yang berperan jadi mahasiswa, ada yang berperan jadi penonton, ada yang berperan jadi pemusik, ada yang berperan jadi juru kamera, ada yang berperan jadi kere. Tapi celakanya kok yang jadi kere saya. Sejak lahir sampai tua melarat terus. Padahal saya bosen dengan melarat, kok melarat itu nggak bosen-bosen dengan saya ya. Padahal nggak saya apa-apain loh melarat itu. Saya suruh pergi sebentar aja kok nggak mau itu loh. Saya bener-bener pusing. 16 Agustus tahun 45. Kok iso 16 tadi? Ngawur, kamu nyanyi apa? Itu loh Lek, lagu Hari Merdeka. Keliru, tenang teteke Raja Mak. Keliru. Bener ke? 16 Agustus tahun 45. Salah. Itu keliru. Kamu pernah sekolah enggak? Pernah, Lek. 2 tahun. Makanya dibenerin. Awas kalau nanti saya kasih satu kesempatan lagi salah, tak lempar serandal kamu. Wah, sadis banget ya. Tak siapin sandalku, anggere salah sampai kamu salah menyanyi, ini sandal berubah tempat ke muka kamu. Pindah tempat pokoknya. Dah. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Bener ya? Udah mau aku lempar sendal nggak jadi. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Oh ya besoknya tanggal 17 oh ya Fred. Oh kalau gitu aja ya bisa saya, kalau cuma gitu. 13 Agustus tahun 45, 4 hari kemudian hari kemerdekaan kita.
Itu namanya kreativitas yang memperkosa. Jangan, itu namanya nekat, tahu enggak? Oh, nekat ya nekat, tapi kamu itu yang sebenarnya sudah melakukan kreativitas yang benar-benar sudah merusak karya cipta orang lain. Ya, lo betul, namanya orang bikin lagu itu tidak mudah. Itu sebuah karya yang harus dihargai. Jangan sesuka hati, jangan seenak lagi mengganti-ganti syair lagu milik orang. Ibaratnya orang mencipta lagu itu bikin rumah. Kamu membawakan lagu, kamu menyanyikan lagu, kamu pinjem rumah. Udah pinjemnya enggak ngomong, syairnya diganti-ganti, sama juga kamu ngerusak rumah itu kamu ganti seenaknya. Itu namanya kamu sudah merusak karya cipta orang lain, tahu enggak? Oh, ya udah Lek, besok enggak Lek. Bener loh ya, betul. Kenapa enggak? Berani menjamin? Jamin. Jaminannya apa? Besok aku udah enggak nyanyi Lek. Sudah Lek, udah enggak usah ngomongin itu, ya enggak? Saya tadi denger-denger Lek Karyo ngomong sendiri ada apa? Saya ini sedang galau. Sedang kacau. Sebab harmonisasi kehidupan saya terganggu. Saya ingin ada yang mengajak saya untuk bikin konspirasi kemakmuran. Supaya terselenggara sebuah kondisi kehidupan situasional yang sejahtera. Omonganmu kok bingung gitu, Lek? Ketoke cerdas nih kamu itu bingung ke omonganmu, Lek. Loh, ini karena kamu kurang intelektualitas. Maka kamu tidak paham. Harusnya kamu bisa menginterpretasi apa yang saya omongkan, ya enggak? Omongan saya itu interpretasional, itu begitu. Kok bingung nama saya? Saya ini sedang pusing, Red. Hidup melarat terus seperti ini. Dari kecil sampai tua melarat terus ini. Susah saya ini. Loh, kalau memang dari kecil sejak lahir melarat sampai tua melarat, harusnya Lek Karyo bersyukur. Kok bersyukur? Ah, berarti Lek Karyo menjadi orang melarat secara profesional. Sebab sudah ahli betul di bidang kemelaratan. Wow, itu tingkatannya tuh sudah profesor. Tingkatannya tuh sudah master. Tingkatannya sudah syekh. Syekh kemelaratan. Nanti kalau ada diskusi seminar tentang kemiskinan, Lek Karyo pasti diundang. Jadi pembicara untuk sampel. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar, inilah contoh orang paling melarat se-Indonesia. Wah, dapat tepuk tangan. Enggak. Kamu tuh jangan macem-macem, udah ada orang sengsara bukannya gimana, bantu malah buat candaan kayak gitu. Saya ini pusing bener, katanya saya ini hidup di negara kaya raya. Tapi kok kenapa saya jadi miskin kayak begini? Wah, padahal kamu harus tahu, Fred. Sebagai generasi muda kamu harus tahu bahwa undang-undang kita, konstitusi kita sudah mengamanatkan, ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi mana buktinya? Belum pernah negara tanya sama Karyo, "Hey yo, kamu besok punya beras apa enggak?" Belum pernah negara tanya begitu. Terus mana? Tanggung jawab negara menyejahterakan rakyatnya mana? Berarti konstitusi amanat undang-undang itu tidak dijalani. Sebab kamu yang goblok. Nanti dulu. Kok saya yang goblok? Ya, melarat boleh, tetapi harus cerdas. Udah melarat, goblok.
hidup lagi. Betul. Itu betul kalau melarat. Wah, udah melarat goblok. Mate aja. Ya enggak? Kamu itu kalau ngomong senanya terus saya kok goblok, salah omong saya di mana? Karena yang salah Lek Karyo itu enggak tahu bahwa undang-undang amanat dari konstitusi itu sudah dijalankan sepenuhnya oleh negara. Buktinya kamu. Kok bisa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar. Kayak gitu kalau ngomong, wah itu kalau saya dengar itu loh di televisi, di koran-koran itu, wah pembangunan sudah berhasil, angka kemiskinan sudah menurun. Menurun apanya? Saya masih miskin, tetangga saya yang miskin jumlahnya makin banyak, kok bisa angka kemiskinan menurun? Oh iya, kamu itu kurang cerdas, menangkap isu berita itu kebenarannya seperti apa. Itu sudah betul yang diomongkan. Bahwa angka kemiskinan di Indonesia sudah menurun ke anak cucu. Wah, kalau ini udah gak bener. Loh, maksud saya bukan begitu. Kamu itu selalu, kamu pleset-plesetin kok. Maksud saya itu bukan begitu. Itu loh, kalau omongan itu katanya jumlah penduduk warga Indonesia yang miskin jumlahnya sudah berkurang. Berkurang apanya? Wong sekarang itu di kampung sini jumlah penduduk miskin malah tambah. Kok bisa ngomong berkurang tuh datanya dari mana? Datanya ya kamu itu. Kok saya? Nah iya, jumlah penduduk atau warga miskin di Indonesia sudah berkurang. Berkurang karena mati bunuh diri dan kurang gizi. Wah, ngawur aja kamu. Kalau begitu saya pusing, bener-bener ini pusing. Kamu jangan begitu, Pret. Udah Tolek, kamu nggak usah pusing-pusing. Ya enggak, saya takut. Takut apa? Takut kalau nanti kamu itu banyak pikiran, makan tidak teratur, itu kena sakit mah. Sakit mah itu kalau akut menjalar ke organ tubuh yang lain. Yang organ tubuh lemah jantung dari mah lari ke jantung. Yang lemah paru-paru dari mah bisa menjadi penyakit paru-paru. Yang lemah ginjal dari mah menjadi penyakit ginjal. Nah hati-hati Le, saya lihat pertanda tubuhmu. Organ tubuhmu yang paling lemah itu otakmu Le. Enggak ada linggis ya. Kok nyampe otak segala. Oh iya, maka kamu harus hati-hati. Saya takut kalau kamu nanti terkena pikiran yang berat, kamu kena penyakit stroke. Udah melarat stroke. Maka harus jaga keseimbangan psikologis, ya refreshing. Kalau omongin enak banget refreshing itu pakai uangnya siapa? Makan aja Senin Kamis kok refreshing. Loh, refreshing itu menyesuaikan, ya gak? Sesuaikan dengan kondisi. Kalau Lek Karyo seperti itu, jangan ikut-ikutan refreshing yang kaya. Berhubung Lek Karyo orang melarat, refreshingnya ada. Oh, refreshing ada apa? Refreshingnya apa? Nah, ini solusinya ini. Ini kok botol kecap untuk apa nih? Ini kamuflase, penyamaran. Luar botol kecap, dalamnya CIU. Wih. Minuman dari luar negeri, Bekonang Solo. Produk lokal. Kok si Ayu namanya? Ciu-ciu gobloknya. Pret,
aku bilangin, jangan mabuk-mabukan. Miras itu jelek. Mengapa? Miras dilarang pemerintah, miras dilarang agama, sebab miras inilah yang merusak pikiranmu, merusak tubuhmu, tahu enggak? Boleh lek berpendapat, tapi berpendapat itu tergantung dari point of view-nya. Tergantung dari perspektifnya, sudut pandangnya, tergantung dari angle-nya. Iya kan? Boleh ngomong jangan miras jelek gitu. Tapi ya, orang minum mabuk-mabukan miras seperti ini termasuk orang yang jantan. Termasuk orang yang kesatria. Kok bisa? Loh iya. Orang mabuk miras itu kalau mati, mati dirinya sendiri. Kalau sakit, sakit tubuhnya sendiri. Tapi pikirin kalau orang yang mabuk jabatan. Orang yang mabuk jabatan itu bisa merusak nasibnya ribuan orang. Bisa merusak nasibnya jutaan orang. Ya enggak? Maka berpikir linear saja. Berpikirlah positif. Persoalan minum ini untuk berpikir positif. Maka istilahnya positive drinking. Nah itulah. Jadi jangan takut. Sebab apa? Derajat orang mabuk miras masih lebih tinggi daripada orang mabuk jabatan. Dah minum. Wah itu kan pembenaranmu saja. Enggak, pokoknya saya enggak. Seandainya saya ingin refreshing, mau refreshing yang lain. Tidak mau seperti ini. Ini merusak tahu enggak kamu? Ya udah kalau gitu nanti saya minum sendiri. Silakan mau minum sendiri atau mau rombongan dengan yang lain silakan. Tapi kalau kamu boleh atau mau, saya ingatkan hentikan mabuk-mabukan seperti ini. Merusak tubuhmu, merusak pikiranmu, tahu enggak? Ya enggak apa-apa oleh kamu enggak mau. Biarin. Ya udah kalau kamu enggak mau saya hibur dengan ini ada hiburan gratis. Hiburan gratis apa? Loh ya, Pak Somad itu mengadakan panggung pertunjukan untuk tasyakuran kemenangan dia menjadi lurah. Oh gitu, iya. Makanya gini Le, kalau kamu nggak mau gitu, ya, untuk mengatasi konspirasi hatimu, kok konspirasi hati apa meneh? Saya nggak paham. Oh, nggak ngerti toh. Ya udah, untuk mengatasi persoalan kegalauanmu, ayo, aku ajak nonton dangdut di panggungnya Pak Lurah. Oh gitu, iya, nggak punya bekal, rasa bekal itu udah mulai nanti keburu bubar. Oh ya udah kalau gitu yuk berangkat sana yuk. Yuk.